eh, Pak Juju dan Pak Jasriyadi, ya, Pak Juju selaku pengacaranya sudah sampai di DKPP. Baru turun kendaraan ya. Jadi Pak Jasriyadi sudah didampingi oleh pengacara Pak Juju Purwantoro sama membawa berkas-berkas untuk kelengkapan di DKPP. Saya baca sendiri. Saya Pak Juju. Di kedatangan yang kedua untuk kelengkapan berkas ya, langsung didampingi oleh Pak Juju Purwantoro selaku pengacara. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pak Pipa di seluruh tanah air. Kita banyak yang tayang nih, ada YouTuber pejuang juga nanti ya, kemudian ada Pak Pipa TV. Oke, hari ini ya Rabu tanggal 11 ya. Kemarin kita tanggal 9 hadir ke sini untuk mengantar pelaporan yang dimana kasus daripada Pak Jasriyadi, kemudian kelengkapan berkas kita lengkapi hari ini, dan alhamdulillah kita sudah diterima oleh DKPP ya, bagian pengaduan, dan tadi kita langsung udah dikasih tanda terima ya untuk persoalan atau kasus kita hari ini. Saya minta ini sekarang ada bersama Pak Juju, sekarang langsung didampingi oleh pengacara beliau, yaitu Pak Juju Purwantoro. Siapa yang nggak kenal beliau ya? Ya, sudah malang melintang di banyak kasus ya, termasuk pengacara, ulama dan aktivis ya kan. Kemudian ada nanti Pak Egy Sujana juga termasuk pengacara juga. Kemudian ada Bang Andi. Kemudian ada lagi Bang Azamkan ya, yang akan mendampingi Pak Jasriyadi. Saya ke Pak Juju dulu Pak. Gimana ini kan hari ini alhamdulillah sudah diterima ya untuk berkas pengaduan dan lain-lain. Boleh diceritakan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya berikan informasi pengantar tentang kenapa kami dan saya sendiri bersama teman lama saya, sebetulnya beliau ini dari 2017 ya. 2017. Ya, dari 2017 kira-kira seperti itu. Dan diawali kasusnya adalah beliau ini sebagai aktivis, yang kebetulan aktivis sebutlah tanda kutip oposisi begitu, yang dikenal dengan, pada waktu itu dikenal dengan kasus Saracen. Ya, Saracen ini katanya jagonya di bidang IT gitu kan, ya, komunikasi, YouTube, media sosial dan lain-lain begitu. Nah, samping saya ada saudara Halman yang sekira 2 tahun yang lalu sudah terbebas dari tahanan di kota Pekanbaru itu, ya, di LP Pekanbaru sudah terbebas beliau.
manusia yang sebebas-bebasnya sekarang ya, begitu. Nah, kebetulan beliau juga salah satu kader di Garuda, Partai Garuda, dan berusaha untuk mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon anggota legislatif untuk daerah Kabupaten Indragiri Hulu namanya. Dan ternyata di dalam proses pencalonannya itu ada permasalahan yang dihadapi oleh beliau, yang sampai dengan batas terakhir pendaftaran bakal calon itu beliau harus dinyatakan tidak memenuhi syarat, begitu kira-kira, tidak memenuhi syarat karena sekira tahun 2019 yang ditahan itu 2019 itu terakhir beliau sudah dinyatakan bebas. Itu menurut ketentuan peraturan DKPP ya, Dewan KPU. Peraturan KPU itu beliau harus dinyatakan setelah 5 tahun dulu. Setelah 5 tahun nyatakan bebas baru bisa mencalonkan sebagai salah satu bakal calon di partai politik ya. Karena beliau belum dianggap 5 tahun, baru 2 tahun lebih begitu, maka KPU Kabupaten Indragiri membatalkan syarat-syarat pencalonan beliau. Nah, oleh sebab itu karena pembatalan tersebut beliau hadir pada hari ini ke DKPP di Jakarta pastinya. Nah, itu juga setelah melalui berbagai proses ya, berbagai proses di Kabupaten Indragiri sampai juga dengan Bawaslu, kemudian juga di KPU juga dilaporkan dan Saya potong ya. biar pemirsa atau sahabat PPD Tanah Air paham bahwa ini memang kasus sebenarnya banyak contoh yang kalau memang persyaratannya tadi harus 5 tahun dan sebagainya, tapi ini kan ada kasus yang hampir sama dengan beliau, kok bisa dia lolos? Nah, ini keberatan ini kita akan sampaikan di KPP tentunya kan? Pasti. Ya, padahal sekarang kita mengacu pada ketentuan normatif ya. Jadi kalau kita mengacu pada putusan MK, Mahkamah Konstitusi, itu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, kekuatan hukum tetap, yaitu di putusan MK nomor 87 ya, PUU garing 20 Romawi garing 2022 kan begitu, bahwa tindakan atau yang dimaksud keputusan MK tersebut adalah tindakan pidana yang bersifat umum, tapi tidak termasuk tindakan pidana suatu tindak pidana yang bersifat khusus atau politik. Nah, sedangkan sementara Bapak Jasri ini dia jelas-jelas pada waktu itu kasusnya adalah kasus tentang politik kan begitu ya. Jadi sebetulnya tidak termasuk dalam ruang lingkup tentang kasus yang pidana umum, dan dikatakan tadi kan dan klausulnya yang setelah 5 tahun baru bisa mendaftar. Artinya saudara Jasriyadi ini walaupun baru 2 tahun lebih ya bebas dari tahanan, beliau sudah punya hak untuk mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon legislatif di DPRD. Begitu Pak. Oke Pak Didi, terima kasih. Sekarang saya ke Pak Jasriyadi. Gimana perasaannya Pak Jasriyadi? Alhamdulillah sepertinya prosesnya di DKPP ini cukup lancar ya menurut saya, karena tanggal 9 kemarin kita jeda 1 hari untuk perlengkapan dan berkas, dan alhamdulillah hari ini ya secara resmi kita diterima oleh DKPP. Insya Allah mudah-mudahan kita diterima dan proses selanjutnya adalah dalam persidangan. Insya Allah kita harapkan bisa dilanjutkan. Silakan, baik. Saya akan sampaikan kepada pemirsa bahwasanya pada hari ini saya diterima baik dengan DKPP. Berkas-berkas yang sudah kita antarkan ya dianggapnya itu sudah lengkap. Nanti tinggal ada pemeriksaan kembali apakah ada yang kurang atau tidak, dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan persidangan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan adanya seperti itu, berjalannya waktu, diterima sama dengan DKPP dengan baik, alhamdulillah hati saya sangat merasa senang karena sudah ditanggapi seperti itu pemirsa. Nah, mudah-mudahan ini ada nilai nilai positif buat DKPP karena langsung tanggap dengan adanya kejadian yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Semoga dengan kejadian ini juga untuk memotivasi kawan-kawan yang ada di daerah, apabila ada punya permasalahan ataupun kira-kira ada penyelenggara pemilu
yang menyangkut diduga melanggar kode etik, jangan pernah takut untuk melaporkan ke DKPP, karena tanggung jawab DKPP yaitu memeriksa ya penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, bagi yang di daerah ataupun yang lainnya, bisa ini dijadikan acuan juga. Jangan sampai takutlah untuk menyuarakan itu hak kita, ya. Jangan sampai hak politik kita dirampas, ya Pak ya. Jadi oleh sebab itu kita harus berani bersuara. Ya, sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak untuk dipilih dan memilih, seperti itu. Nah, oleh sebab itu di sini saya mencari keadilan, berharap DKPP bisa menangani permasalahan ini dan ada titik terangnya dan ada kepastian hukumnya. Mungkin hanya seperti itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya simpulkan bahwa ini menjadi rujukan buat kita semua teman-teman, ya kan? Artinya kalau ada kasus dimanapun di tanah air yang sifatnya, ya kan, ada kejanggalan di situ, nggak usah takut. Kita harus optimis seperti beliau, dan luar biasa ini udah 1 bulan lebih di Jakarta untuk mencari keadilan, ya. Saya ulang, ini luar biasa, dan beliau akan didampingi oleh kuasa hukum kondang yang luar biasa. Ada Bang Egy, ada Bang Juju di sini, ya kan, ada Bang Andi juga nanti di sana, Bang Azam. Artinya apa? Hak-hak kita, hak politik kita ini nggak boleh dirampas oleh orang begitu saja, dan Fafifa akan mengawal ini kasus sampai selesai, ya kan? Karena saya bilang Fafifa dan YouTuber pejuang harus mengambil prinsip bahwa kita harus membela hal yang benar, gitu ya. Kita harus membela yang benar. Oke, terima kasih informasi dari kami semua, sahabat PPD seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.